Halo semuanya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah domain fungsi dan operasi fungsi aljabar. Kita lanjut dari materi yang kemarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk menentukan daerah asal fungsi, yang kedua adalah menentukan hasil operasi aljabar fungsi serta daerah asalnya. Nah, banyak sekali manfaat dari fungsi ini. Salah satunya adalah dalam fungsi pendapatan dan biaya pada pelajaran ekonomi juga kita sering menggunakan konsep fungsi. Nah, kita ngomongin daerah asal fungsi dulu. Dari daerah asal fungsi ini sebenarnya ada banyak sekali konsepnya, cuman yang sering dipakai itu ini. Jika grafiknya itu bentuknya fungsinya itu adalah cuman fx, berarti domainnya cuma x anggota R. Nah, kalau misalkan bentuknya fx per gx, itu syaratnya adalah gx tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat aja ya. Kalau akar fx, itu syaratnya fx lebih dari sama dengan 0. Kalau misalkan fx per akar gx, berarti dia gx-nya lebih dari 0. Kalau akar fx per gx, itu berarti fx per gx lebih dari sama dengan 0. Dan gx tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat yang harus kalian hafalkan. Nah, kita masuk ke contoh untuk menentukan daerah asal fungsi. Nah, diketahui fx-nya itu adalah akar dari 2x plus min 1. Nah, kita harus ingat dulu syaratnya ini apa sih sebenarnya. Syarat dari akar tadi itu kan akar fx itu kan berarti kan fx lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa nentunya seperti ini. Nah, fx terdefinisi jika 2x min 1 itu lebih dari sama dengan 0. Ya kan, terus min satunya kita pindah ke ruas kanan jadi 1, terus dibagi 2 semua di kedua ruas, ketemunya x lebih dari sama dengan setengah. Berarti daerah asal fungsi fx nya ini adalah x lebih dari sama dengan setengah, dimana x anggota bilangan. Nah, kalau bentuknya itu pecahan 7 per x plus 5. Nah, kalau bentuknya pecahan, kalian hanya lihat penyebutnya. Nah, pecahan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita bisa menggunakan syaratnya apa? X tidak boleh sama dengan min 5. Min 5 didapat dari mana? X plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan plus 5. Kita pindah ruas ke ruas kanan, berartinya min 5. Berarti X tidak boleh sama dengan min 5. Seperti ini. Itu penulisannya. Nah, ini soal selanjutnya ya. Kalau fx sama dengan akar 2x plus 4 di per x kuadrat min 16. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu di sini kan ada bentuk akarnya, terus di sini ada penyebutnya. Berarti kita selesaikan bentuk akarnya dulu. Syarat akar apa tadi? Syarat akar itu lebih dari sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 2x plus 4 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas, setelah itu 2x lebih dari sama dengan min 4 dan x jadi lebih dari sama dengan min 2. Itu syarat pertama. Terus yang kedua, kita lihat penyebutnya. Kalau bentuknya itu pecahan, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita lihat bahwa x kuadrat min 16 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita punya x min 4, x plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan 4 atau x tidak boleh sama dengan min 4. Nah, sampai ini apakah udah selesai? Belum. Nah, setelah ini kita buat garis bilangan karena di sini ada dua yang kita harus tentukan mana daerah asalnya dari sini sama ini. Nah, dari sini sama ini kita lihat dulu, kita buat garis bilangan dulu. Nah, dia kan tidak boleh sama dengan 4 dan tidak boleh sama dengan min 4. Kita buat bulat kosong dulu. Masih ingat ya, kalau bulat kosong kan dia tidak ada di min 4 dan dia tidak ada di 4. Nah, terus yang kedua, x lebih dari sama dengan min 2. X lebih dari sama dengan min 2, kita misalkan di sini x lebih dari sama dengan min 2. Berarti min 2-nya ini. Nah, berarti domain f-nya berapa? Nah, berarti kan domain f-nya itu adalah x, di mana x itu lebih dari sama dengan min 2. Dan x tidak boleh sama dengan 4. Untuk x
anggota del. Fungsi aljabar. Ada banyak sifat tentang operasi fungsi aljabar. Yang pertama itu ada f plus minus gx, itu artinya adalah penjumlahan dan juga pengurangannya. Kalau misalkan dia itu ditambah, berarti kan di sini fx plus ge, kalau dikurang dia juga fx min gx. Nah, kalau misalkan yang kedua adalah kfx sama dengan k dikali fx. Yang kedua kalau bentuk perkalian, itu kalau f kali gx sama dengan fx kali gx. Kalau perpangkatan, ini juga bernilai sama. Nah, kalau pembagian itu f per gx sama dengan fx per gx, di mana gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini harus kalian ingat sekali. Nah, kita langsung lanjut aja. Oke. Di operasi fungsi aljabar, contohnya, misalkan fx itu sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 dan gx itu sama dengan x plus 3. Nah, berapa nilai dari f plus gx? Nah, tadi kan Pak Esbi sudah menjelaskan bahwa f plus gx itu kan fx plus gx. Jadi kita bisa menuliskan bahwa fx-nya itu kan x kuadrat plus 4x plus 3 dan gx-nya itu x plus 3. Berarti nilainya berapa? Nah, di sini 4x ditambah x itu ketemunya 5x, 3 tambah 3 ketemunya 6. Berarti f plus gx itu ketemunya adalah x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, kalau misalkan f min gx, kalau f min gx itu kan rumusnya fx min gx. Berarti kan kita bisa tahu bahwa fx-nya itu kan x kuadrat plus 4x plus 3 dikurangi dalam kurung x plus 3. Ini harus dalam kurung karena yang bernilai negatif itu bukan cuma x-nya aja, tapi x plus 3 semuanya bernilai negatif. Berarti kita bisa tuliskan ini, lalu kita sederhanakan, ketemunya ini min kali x min kali 3 min 3. Berarti x kuadrat plus 4x plus 3 dikurangi x dikurangi 3. Nah, setelah itu dikelompokkan, 4x min x ketemunya itu 3x, 3 kurangi 3 habis, berarti f min gx itu ketemunya x kuadrat plus 3x. Nah, kalau bentuk perkaliannya gimana? Kalau f kali gx itu sama dengan fx kali gx. Berarti kan kita bisa tulis bahwa fx-nya x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. X kuadrat kali x pangkat 3. X kuadrat kali 3 ketemunya 3x kuadrat. 4x kali x ketemunya 4x kuadrat. 4x kali 3 ketemunya 12x. 3 kali x itu ketemunya adalah 3x. Di sini tinggalan tadi. Nah, 3 kali 3 ketemunya adalah 9. Di sini 9 ya. Berarti kan kita kelompokkan, yang dikelompokkan apa? 3x kuadrat sama 4x kuadrat dijumlahkan ketemunya 7. Nah, kalau misalkan yang lainnya itu ada 12x sama 3x, kita jumlahkan ketemunya 15x. Di sini 9 sendirian, 9. Berarti kalau f kali gx itu ketemunya adalah x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 15x plus 9. Nah, terus kita lanjut ke bentuk pembagiannya. Nah, kalau fx-nya itu x kuadrat plus 4x plus 3, sedangkan gx-nya x plus 3, berarti kita bisa faktorkan dulu yang atas. Yang atas kita faktorkan ketemunya x plus 3 sama x plus 1 per x plus 3. Dicoret aja. Setelah itu ketemunya x plus 1, berarti f per gx itu ketemunya adalah x plus 1. Nah, selanjutnya latihan soal. Nah, di sini Pak Esbi sudah membuat 4 buah soal. Silahkan kalian coba kerjakan. Soal ini sudah ada di handout yang sudah Pak Esbi kirim. Pak Esbi sudah bikin bahan ajar dan soalnya juga sudah ada di situ. Kalau masih bingung bisa lihat handoutnya buat lihat contoh soalnya. Silahkan dikerjakan.